الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jumpa lagi bersama Reza, tentunya di program kesayangan kita yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Tentunya dengan tema-tema yang masih sangat-sangat bermakna dan penuh dengan ilmu buat kalian semua di sana, sahabat ngilmu yang selalu nonton acara ini. Ya, Eja mau nanyain dulu gimana kabar kalian hari ini? Puasanya lancar apa enggak? Ayo, harus kuat loh ya, karena tinggal 30 menit lagi kalian menahan puasa hari ini dan selesai untuk tugas hari ini. Dan besok insya Allah kita memulai lagi dengan puasa yang baru di hari yang baru. Seperti biasa, tema kita hari ini adalah tema yang akan berkaitan dengan surah yang tadi sudah dibacakan di awal oleh saudari kita, yaitu Riri Trianavia, yaitu surat Al-Baqarah di ayat 185. Tentang apa sih Kak Eja? Tentang apa sih nanti temanya? Kita akan bahas sekarang juga dengan Ustadz kesayangan kita, yaitu Dr. Mustari Ahmad. Selamat sore Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Puasa hari ketiga gimana nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah berikan Masya Allah ya, Masya Allah. Sambil syuting kayak gini lancar nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar saja. Eja tuh suka takut nggak kelar puasanya Ustadz kalau sambil. Kalau Pak Ustadz mah Masya Allah ya. Tapi Alhamdulillah kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan untuk bisa berjumpa lagi sore hari ini. Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah hikmah di bulan puasa. Baik. Nah, seperti itu Pak Ustadz ya, hikmah di bulan puasa. Jadi buat kalian semua yang mau tanya-tanya, silakan kalian tanya, cantumkan pertanyaan kalian dengan cara tag ke Instagramnya Ramu atau tag ke Instagramnya Kak Eja. Oke? Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kesayangan kita, yaitu Ustadz Mustari. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap ilmunya dengan baik. Setelah ini kita akan mendengarkan dengan tema hikmah di bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillahirrabbilalamin kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ketiga ini. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar bersama memaknai hikmah di balik diperintahkannya puasa di bulan Ramadan ini. Kita akan membahas ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh qari yang tadi, yaitu pada surat Al-Baqarah, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita sama-sama mempelajari Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya rahmat dan kasih sayangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala,
Yatsluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan dianugerahi ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan akan diliputi kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat akan mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut-nyebut orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan memahaminya minimal akan mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama, bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan dianugerahi ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa inilah yang selanjutnya membawanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi sehat secara jasmani dan rohaninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya akan diberikan dan diliputi kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, hendaknya dengarkanlah, wa ansitu, perhatikanlah dengan baik, la'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa para malaikat senantiasa mengelilingi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut-nyebut orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya di hadapan para malaikatnya. Karena itu kita kembali kepada ayat Al-Quran yang kita akan bahas pada sore hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar engkau mendapatkan atau agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tujukan kepada orang-orang yang beriman. Betul. Nah, dan ayat ini merupakan perintah daripada puasa di bulan Ramadan ini. Nah, ataupun ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika kita lihat kembali ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara keimanan dan puasanya seseorang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyeru dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun tidaklah menerima puasa seseorang kecuali daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Iman sebagaimana yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, annal iman, bahwa sesungguhnya iman itu adalah qaulun, berupa perkataan. Wa fi'lun, dan perbuatan. Atau wa amalun, dan perbuatan. Wa niyatun, berupa niat atau amalan hati. Nah, kemudian perkataan berikutnya, la yujzi'u wahidun minas salasati bil akhar. Tidak bisa diwakili oleh salah satu daripada ketiga itu. Jadi yang namanya keimanan harus lengkap, yaitu dari perkataan, kemudian dengan aksinya ataupun perbuatannya, juga dia harus didasari dengan hatinya. Niatnya, nah, yaitu niatnya yang tadi. Betul. Oleh karena itu tidaklah benar orang yang mengatakan dirinya beriman, akan tetapi dia enggan untuk melaksanakan ibadah sholat misalkan. Betul. Nah, begitu juga orang yang mengatakan dirinya beriman, Betul. akan tetapi dia enggan untuk melaksanakan ibadah puasa seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Intinya bahwa keimanan itu harus didasari dengan apa? Pertama, dengan niatnya, kemudian dia diucapkan, dan begitu juga dia
melaksanakan ibadah-ibadah ataupun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kepada ayat yang tadi kita bacakan, bahwa puasa pada mulanya, perintah ini tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam kala itu. Jika kita melihat kepada sejarah diperintahkannya puasa, itu mengalami 3 fase. Fase pertama, bahwa umat Islam ketika itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan hijriyahnya. Atau disebut dengan puasa Ayyamul Bid yang tadi. Nah, ditambah dengan puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian ketika umat Islam, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi perintah ini sifatnya adalah pilihan. Umat Islam ketika itu boleh melaksanakan ibadah puasa, dan ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia juga bisa milih dengan cara meninggalkan puasa Ramadan dengan menggantinya dengan fidyah, atau memberikan makan kepada orang-orang fakir atau miskin. Nah, kemudian barulah ketika para sahabat ketika itu keimanannya sudah mantap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ataupun hapus pilihan untuk pilihan antara puasa dan fidyah ini dengan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa secara total. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, barulah ketika itu umat Islam ketika itu yang tidak mempunyai udzur, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dari ayat ini juga kita dapat memetik satu hikmah yang begitu dalam daripada diperintahkannya ibadah puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa atau mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari puasa ini juga kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Nah, menguji apa? Kesabaran. Bahwa dalam melaksanakan puasa ini tentu kita harus bersabar. Bersabar daripada menahan lapar. Bersabar daripada menahan haus. Bersabar daripada menahan syahwat. Yang pada dasarnya semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan untuk kita lakukan. Kita makan, kita minum, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan ketika puasa. Pada dasarnya semua itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan diwajibkannya puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita agar kita menahan dan kita bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz kita, Ustadz Mustari Ahmad. Dan sekarang Eja akan sedikit, mungkin kalau tadi Eja tangkap dari tausiah yang Pak Ustadz sampaikan tadi, berarti intinya kita itu kan kalau beribadah Pak Ustadz. Sekarang Eja akan coba begini nih Pak Ustadz, apa namanya? Kita melihat fenomena yang ada di saat ini, fenomena yang terjadi saat ini. Banyak sekali orang-orang yang kalau ibadah itu, misal kayak pergi umroh Ustadz, itu dia selfie, foto. Itu tuh sebenarnya hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah itu diperbolehkan atau memang itu ya itu tadi kembali lagi dari niatan kita itu emang boleh seperti itu, atau kadang orang aku pengen niat umroh tapi tiba-tiba nanti sampai sana mereka show terus upload ke sosial media seperti itu. Itu gimana Ustadz? Dipandang secara agamanya seperti apa? Tentu hal ini sebaiknya kita ngambil alternatif adalah sebaiknya hal ini adalah tentu kita tinggalkan.
Tidak dilakukan. Kita tidak lakukan hal itu. Oke. Karena apa? Bisa jadi dengan hal tersebut merusak daripada ibadah kita yang dilakukan. Orang misalkan bersedekah ataupun dia melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia memfotonya, kemudian di-upload ke orang lain sambil lihat gitu sambil ya, dia memberikan caption yang lainnya ataupun saya bisa beribadah dan sebagainya, maka ini dikhawatirkan timbul rasa riya sehingga ibadah yang kita lakukan ini sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita tinggalkan hal-hal tersebut. Lebih baik baiknya ya, daripada kita kerjakan. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya karena ngelihat si fulan berangkat nih umroh, tapi aku karena kita jadi termotivasi untuk akhirnya juga berangkat umroh, itu gimana jadinya Ustaz? Niatannya jadinya gimana nih? Ya, tentu pertama dari orang yang menguploadnya itu sendiri, gitu kan? Ataupun orang yang memotonya itu, jika dikembalikan kepada niatnya, apakah dia ini mengupload ataupun memfotonya dengan niatan untuk riya. Betul. Dan memperlihatkan bahwa dirinya sedang melaksanakan ibadah, maka tentu ini bisa merusak daripada ibadahnya itu sendiri. Nah, namun jika perbuatannya ini atau apa yang dilaksanakan dia itu adalah dengan tujuan memotivasi, gitu kan? Bukan hanya untuk riya ataupun ingin dilihat orang, maka hal ini masih bisa toleransi. Itu masih bisa ditoleransi untuk memotivasi teman-temannya ataupun orang-orang yang saat ini belum bisa tertarik ataupun belum bisa melaksanakannya. Siap. Baiklah Pak Ustadz, terjawab sudah Pak Ustadz nih kan. Ya. Baiklah, sekarang itu pertanyaan tadi langsung dari aja spontan tuh tadi Pak Ustadz ya. Sekarang ini kita akan menuju ke pertanyaan yang dikirimkan sama beberapa sahabat ngilmu di luar sana. Ya, yang pertama ada Mbak Siska. Untuk pertanyaan pertamanya adalah apa yang membedakan ibadah di bulan Ramadan dan bulan-bulan lain Pak Ustadz? Baik. Yang lebih spesifiknya apa tuh Pak Ustadz? Baik. Yang membedakan antara ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di luar daripada bulan Ramadan, nah, terletak pada nilainya. Kalau kita lihat daripada kaifiat ataupun tata caranya, tentu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan tentunya kita akan lihat sama. Kita melaksanakan sholat maghrib di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan tentunya akan sama. Nah, tetapi perbedaannya itu adalah terletak pada nilai dan pahala yang didapatkan ketika melaksanakannya di bulan Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan lebih jauh daripada apa yang dilaksanakan di luar daripada bulan Ramadan. Jadi intinya terletak perbedaan antara ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah terletak pada nilai dan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena ya itu tadi ya Ustadz ya, dilipat gandakannya pahalanya itu. Jadi semakin banyak kita melakukan ibadah, jadi otomatis secara pahala kita juga langsung berlipat-lipat kan berarti ya. Seperti itu. Subhanallah sekali Pak Ustadz. Kemudian ini ke pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan kedua datangnya dari Mbak Siti Nurhayati. Mbak Siti Nurhayati bertanya tentang nilai-nilai apa saja yang bisa diambil di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Baik. Nilai-nilainya. Nilai-nilai yang dapat diambil dari bulan Ramadan itu tentu yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di samping itu nilai yang bisa diambil dari bulan Ramadan ini adalah bahwa bulan Ramadan merupakan ladang untuk latihan kita berbuat jujur. Karena tentunya orang yang tidak jujur itu kan, tentu
dalam puasa ini bisa saja orang makan. Betul. Nah, tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, Betul. tapi di sini kita diuji Betul. kejujuran kita, Iya. keamanahan kita Iya. untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Betul. Sehingga ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, kemudian keluar daripada bulan Ramadan ini, di situ kita semakin baik sifat kita dari sisi kejujurannya itu. Amin. Insya Allah. Karena kita dilatih selama 1 bulan 1 penuh. bulan full ya Ustadz ya. Betul. Luar biasa. Jadi emang sebenarnya bulan Ramadan tuh kita kayak masuk sekolah lagi nggak sih Pak Ustadz? Betul. Bener ya? Kita tuh kayak masuk sekolah lagi kan ya? Iya, betul. Untuk latihan di situ. Latihannya banyak banget, Banyak kesabaran, kejujuran, ya kan? Terus melatih kita untuk fokus terhadap, maksudnya kita beribadah itu juga kita dilatih untuk fokus dan lain sebagainya, menahan ini, menahan itu. Jadi wow, amazing. Memang kayak maksudnya bulan Ramadan tuh memang benar-benar bulan yang sangat, ya bisa dibilang makanya bulan yang luar biasa tuh ya. Yang luar biasa. Karena seperti itu ya Pak Ustadz. Baiklah, itu tadi untuk Mbak Siti ya, tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Ustadz kita. Dan untuk pertanyaan ketiga nih Pak Ustadz, untuk pertanyaan terakhirnya, untuk akidah. Gimana nih? Untuk akidah kita, hikmah penting apa yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan? Jadi untuk akidahnya kita nih. Ya. Ini pertanyaan datangnya dari Rezalian Jambi, Masya Allah. Ini salah satu fans-fansnya EJ. Baik. Silakan, bagi kita seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari bulan Ramadan ini adalah atau nilai yang diambil daripada bulan Ramadan ini adalah peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau seseorang kurang daripada keimanannya itu, tentu dia tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat daripada ibadah puasa ini, tentu ini sangat bertolak belakang. Betul. Tentunya. Betul. Nah, karena dengan keimanan kita, maka kita jalankan puasa ini dengan baik. Kita tinggalkan sesuatu yang memang kita senangi ya, demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Pak Ustadz. Jadi subhanallah ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi itu benar-benar mewakili semua pertanyaan sahabat ngilmu di luar sana. Dan insya Allah jawaban-jawabannya pun sudah memberikan ilmu untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk kalian semua di sana yang nonton. Dan ya, semoga kita dapat ilmu besar, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti saat kita mengaplikasikannya, mumpung nih masih Ramadan, masih jalan 3 hari ini ya. Nah, nanti kalau jadi besok nih, kalau kalian mulai ada yang nggak bener, besok benerin. Ya, besok harus dibenerin, oke? Jadi Pak Ustadz, terima kasih. Ini tadi untuk pertanyaannya kita sudah jawab semuanya ya. Buat kalian semua yang mau bertanya, mau berdiskusi, mau sharing, kalian butuh ilmu tentang apapun, silakan kirimkan pertanyaan kalian dengan cara tag ke Instagramnya Ramadan Ngilmu atau Ramu, atau bisa tag ke Instagramnya Kak Ijo juga, oke? Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baiklah, sesaat lagi kita akan mendengarkan Ustadz kita membacakan doa untuk kita semua. Semoga doa ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin.
Baiklah, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyaksikan program Ramu ini ya. Semoga kita semua bisa menyerap ilmu yang disampaikan dan semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz hari ini benar-benar bermanfaat buat kalian ya. Yang penting adalah bermanfaat dan tolong diaplikasikan ya. Mudah-mudahan ilmu ini akan membuat kita semakin berkah menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Seperti biasa, Eja mau mengingatkan kalian semua buat yang sudah mengikuti program ini, buat kalian yang mau tanya-tanya, mau perihal apapun ya Pak Ustadz ya, bebas ya Pak Ustadz. Pak Ustadz siap jawab ya. Insya Allah. Pak Ustadz sudah siap jawab. Jadi mau pertanyaan tentang apapun tapi harus seputar dengan agama maupun mau seputar Ramadan ataupun tentang agama Islam bebas ya. Kita insya Allah akan memberikan ilmu itu secara gratis buat kalian semua dan insya Allah mudah-mudahan ilmu itu berguna buat kamu ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share kemanapun, jangan lupa di komen juga. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok. Saya Reza Zakaria dan Ustadz Mustari pamit undur diri. Assalamualaikum. Jumpa besok ya, besok. Ayo bye-bye. Selamat buka puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.